Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumila Agustina, NPM A1C021049, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-14 mengenai Total Quality Management. Masuk ke konsep dasar Total Quality Management (TQM). Total Quality Management (TQM) merupakan suatu usaha kerja yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pengertian TQM menurut beberapa ahli yaitu: pertama, menurut Zahro 2013, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) atas jas, manusia, produk, dan lingkungan. Yang kedua, menurut Nasution 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Ketiga, menurut Haberian dan Webb 2010, mengemukakan bahwa TQM sebagai proses yang mencakup semua, yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk. Kemudian ada pemikir-pemikir Total Quality Management (TQM). Yang pertama, W. Edward Deming 1990 sampai 1993. Yang kedua ada J. M. Buran 1904 sampai 2008. Kemudian ada Armand V. Feigenbaum 1992, dan yang terakhir ada Philip B. Crosby 1926 sampai 2021. Kemudian ada implementasi Total Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan. Menurut Zahro 2013, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management (TQM) dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement). Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur (change of culture). Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management (TQM) pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu sebagai berikut: persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi sistem. Kemudian ada faktor mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Bisa dijelaskan di dalam skema berikut ini mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Kemudian ada pilar Total Quality Management atau TQM. Menurut Crash and Rules File 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Kemudian ada hambatan implementasi Total Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan. Yang pertama, setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil menurut Zahro 2013, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Menurut Solis 2008, kendala yang harus diatasi ketika memperkenalkan TQM adalah kerja keras dan waktu. Karena jika 2 hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perjalanan mekanisme kerja mutu akan terhambat. TQM membutuhkan mental juara yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. Kemudian ada filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono 2007, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM.
8 alat TQM diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran brainstorming. Yang kedua, diagram alur, bagan arus proses. Ketiga, analisis SWOT. Keempat, ranking preferensi. Kelima, analisis tulang ikan, juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Keenam, penilaian kritis. Ketujuh, benchmarking. Dan 8, diagram analisa medan daya bidang kekuatan. Kemudian, manfaat penerapan TQM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki citra publik. Itulah materi penjelasan yang dapat saya jelaskan di dalam materi ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semua orang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum